Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu, Ayah Bunda, teman-teman semuanya yang pagi hari ini masih menyaksikan video kesayangan Anda di Suara Tanaman Channel. Baik, kami ucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas di hari Jumat tanggal 8 Desember 2023 ya. Luar biasa, ini kita sudah mau penghujung tanggal dari si bulan Desember nih. Nggak terasa ya teman-teman semuanya, waktu kayaknya cepet banget. Baru kemarin kita jalani kemarin, sekarang udah pagi aja dan aduh kayaknya sih cepet banget ya gitu kan ya. Nah, tapi biasanya kalau hari Jumat, ngomong Jumat ini biasanya teman-teman atau Bapak Ibu ke kantor itu jadi luar biasa ya semangatnya ya, karena besok sudah mulai weekend, sudah mulai mau berlibur, entah itu merencanakan dengan keluarga, jalan-jalan, atau mungkin ada kegiatan dengan teman, atau mungkin ya anything lah ya, karena kan kalau weekend kan urusannya masing-masing ya, semua orang pasti urusan masing-masing yang intinya berrefresh ya, ya mengendorkan otak-otak yang tegang setelah sekian lama Senin sampai Jumat berjibaku dengan kerjaan di kantor dan lain sebagainya. Akhirnya di hari Jumat ini biasanya kan udah mulai enak tuh ya kan, suasana kantor juga udah cair ya kan. Kalau Senin kan luar biasa horor banget ya. Dan itu udah mulai beriringan aja kan, kerjaan numpuk, kerjaan itu banyak, kerjaan ini dan sini. Akhirnya kalau hari Jumat tuh udah mulai terasa ya kenikmatan kerja itu ada slow ya kan, jadi lebih nyaman gitu pekerjaannya. Sebenarnya sih kalau kita implementasikan Jumat itu seperti Senin itu hari Jumat ya sebenarnya bisa aja, cuma ini sekali lagi mindset dari setiap kita itu memang kalau udah hari Senin tuh udah bawahnya tuh strength gitu kan, ya tegang lah gitu kan, karena ini. Tapi kalau hari Jumat tuh slow gitu kan ya. Itu sih mungkin. Jadi Bapak Ibu semuanya mau berangkat pagi silahkan, hati-hati di jalan. Dan kita hari ini akan ngobrol dengan yang namanya aglomerasi. Siapakah ini? Ini kata mami sih namanya LOD, Lights of Diamond. Ntar ada burung. Nah ini burung nih, burung tetangga nih guys. Jadi burung tetangga tuh kadang mainnya ke sini ya, membuang kotorannya di sini ya. Ya mudah-mudahan sih ini jadi ngomong tetangga nih ya. Kalau bertetangga itu harus melihat sekitar sih, sekeliling ya, karena memang tidak semuanya apa yang kita lakukan tuh mereka senang atau tetangga senang gitu kan. Harusnya sih pandai merasa diri untuk membawa diri, bagaimana kita memposisikan kita kepada tetangga itu, apa kita mengganggu ataukah tetangga itu nyaman dengan kita. Nah itu juga kita juga harus pandai ya. Mungkin Bapak Ibu juga pernah ada konflik dengan tetangga ya, dengan masalah tetangga biasanya hal-hal yang sifatnya karena kan gini ya, kalau saya pribadi aku nggak mau ganggu tetangga gitu kan ya. Kenapa ya? Karena ya urus saja internal gitu kan. Jadi kalau misalnya ada urusan, misalnya ada piaraan atau apa gitu kan ya, usahakan jangan bisa mengganggu lingkungan atau tetangga, karena boleh jadi dia diam saja namun ya di hatinya menggerutu mendoakan yang enggak ya kan gitu. Jadi hati-hati dalam bertindak gitu kan, karena kita tidak tahu hati tetangga seperti itu ya. Makanya kita kalau bertetangga sebisa mungkin jangan pernah membuat onar, jangan membuat suatu hal yang menyakitkan dan tidak baik lah, karena doa-doa orang seperti itu bisa menjadi lebih manjur gitu. Makanya hati-hati ya gitu, hati-hati teman-teman semuanya. Oh jadi kan aku mau ngomongin LOD ya, kenapa mau tetangga ya. Baik, jadi LOD ini Live of Diamond, hari ini kita panggilin saja ya. Nah ini dia tuh, ini cantik banget tuh ya kan. Ini LOD Lights of Diamond gitu kan, jadi cahaya dari berlian. Ini memang kalau kita lihat sih di sini teksturnya, saya raba dulu bentar ya. Ini agak bergelombang sedikit ya, tapi so far memang cantik tuh. Light of Diamond, mungkin kilatan cahaya itu seperti diamond gitu kan, makanya dinamakan Lights of Diamond. Nah nggak tahu kalau untuk harganya, teman-teman bisa googling, bisa kayaknya sih di marketplace banyak ya gitu. Jadi ini
kalau saya sih suka ya, karena setiap aglonema itu ternyata mempunyai ciri khas masing-masing, sekilas tampak sama tapi ternyata beda ya gitu kan. Jadi itulah keunikan-keunikan dari aglonema ya, makanya pecinta aglonema kalau ngeliat aglonema itu udah pasti hafal, oh ini itu, ini tuh ini tuh inu ya, itu inu sampai. Jadi ya udah, orang aglonema itu keren-keren gitu kan. Saya juga bingung ini kok perasaan ini kok sama aja. Tapi kata si mamnya enggak lah beda itu karena ini. Oh iya ya. Ya maklum lah saya newbie. saya baru di dunia peraglonemian. Jadi mohon mohon apa ya istilahnya arahannya nih, suhu-suhu yang sudah bertahun-tahun di aglonema ya kan, kita saling share aja ya di sini semuanya. Baik, jadi berbicara masalah tadi tuh tetangga ya. Ke tetangga, hari ini tetangga topiknya. Sebenarnya sih enggak ya, tadi karena gara-gara ada burung lewat aja ya, burung lewat di tetangga yang notabene ya mengganggu ya gitu. Nah ini juga jadi perhatian kita semuanya, apapun kita dalam bertindak di dalam sebuah organisasi atau lingkungan, kita harus melihat sisi kanan kirinya gitu loh. Jangan pernah egois dengan dengan kemauan kita sehingga tidak mempedulikan lingkungan sekitar, yang berakibat fatal nanti seperti itu. Jadi mungkin jadi saudara jadi musuh nanti ya kan, jadi teman jadi lawan gitu kan. Jadi sebenarnya di dalam Islam juga diajarkan gitu kan, jangan pernah mengganggu tetangga, karena sebenarnya orang yang paling dekat itu adalah tetangga dan saudara kita. Kenapa? Karena ya tetangga kita yang berada di lingkungan yang paling terdekat. Kalau ada apa-apa, kalau ada something, ada sesuatu yang urgent sifatnya, yang nolongin pertama kali adalah tetangga gitu. Jadi perlakukanlah tetangga kita dengan baik, dengan ya jangan pernah menyakiti, jangan pernah membuat onar, jangan pernah membuat kegaduhan yang sifatnya mengganggu lingkungan gitu kan. Karena ya ketika sudah mengganggu tuh ya hati-hati gitu. Makanya kalau saya pribadi dalam kehidupan, justru tetangga itu harusnya jadi teman baik, tetangga itu jadi orang yang paling dekat. Tetapi ketika misalnya tetangga itu tidak baik sama kita, ya akhirnya kita juga tidak terlalu dekat gitu kan. Karena apa ya seperti itu gitu. Makanya mungkin Bapak Ibu pernah merasakan ya gitu kan, atau punya cerita yang gimana tentang tetangganya ini gitu kan, selama ini mungkin menzolimi atau apa ya. Sebenarnya itu ujian juga ya gitu kan. Saya juga ujian kehidupan ya, kita doakan yang terbaik saja. Allah mudah-mudahan tetangga kita itu jadi lebih sadar tentang perilakunya, jadi lebih sadar tentang perbuatannya. Selama ini dia mengganggu, selama ini dia zolim sama kita, ya kita curhatin sama Allah aja itu. Kita doakan yang terbaik, jangan doakan yang jelek-jelek ya buat tetangga kita, karena sejatinya Allah juga yang akan merubah sikap atau sifat kejelekan dari misalnya tetangga yang sifatnya kurang tidak terpuji lah gitu kan ya. Nah itu sih, jadi sebisa mungkin walaupun mereka berbuat onar tidak baik sama kita, ya kita hanya bisa mendoakan yang terbaik kepada Allah. Jadi jangan membalas kembali ya, karena tindakan balas dendam tidak baik juga dalam Islam, seperti itu ya. Jadi apalagi kalau misalkan kita mempunyai kesalahan sama orang lain gitu kan ya, ya memang gitu kan, kita kan karena punya self defense atau ego lah ya. Ego kita tuh semua orang pasti punya lah gitu kan. Jadi mungkin jarang orang yang ketika salah itu minta maaf gitu kan, apalagi mungkin karakter perempuan ya, yang langsung mengucapin dengan voice ya, suara dengan sama itu kayaknya agak-agak sebagian wanita mungkin ya, ini maaf ya, sebagian wanita itu agak sulit gitu kan. Tapi sebenarnya cara minta maafnya saja yang berbeda, namun sebenarnya dalam hatinya ingin minta maaf. Nah kadang dari laki-laki itu biasanya kurang peka tuh, dikiranya ini nggak minta maaf. Ada yang pengen suaminya itu atau pasangannya itu pengen didengar gitu langsung, dia itu udah minta maaf secara voice gitu ya. Tapi ada juga yang perempuan yang tipikalnya itu langsung mengatakan minta maaf juga ada yang
melalui perilaku, yang perilakunya misalkan lagi marahan nih ya kan, pasangan A dan B ya kan, A itu suaminya, B istrinya, dan B ini udah mulai mas sakit, tadi kan udah diem aja misalnya 3 hari ya kan, ada misalnya tuh nggak boleh tuh lebih dari 3 hari marahan, dia harus clear. Nah kalau kami sih, kalau saya pribadi sih nggak mau berlama-lama, dia harus clear malam itu, misalnya berantem harus clear hari itu, kalau berantem harus clear, karena wasting time gitu, ngapain sih gitu loh, maksud saya ya gitu. Tapi mungkin gaya orang berbeda-beda. Nah biasanya kalau perempuan itu ketika sudah meminta maaf, ada tipikalnya yang nggak langsung minta maaf gitu loh, nggak langsung ngucapin gitu loh ya kan, paling biasanya dengan dia masakin suaminya, dia ya anything lah, kasih kode-kode gitu kan, seperti itu dia baik-baikin. Nah kadang-kadang suami juga jangan egois, kalau udah seperti itu ya udah gitu kan, obrolin segala macem ya kan, ya udah anggap selesai, kemudian boleh nanti dikonfirmasi bahwa bla 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 gitu kan, biasanya seperti itu ya. Jadi jangan pasangan kita tuh suami gitu ya misalnya, itu jangan terlalu egois juga gitu, nungguin dia harus minta maaf ya, enggak juga ya, karena kan sekali lagi pahami wanita ya kan, karakter seperti apa, karena mereka sebenarnya sejatinya gak ingin lama-lama juga gitu kan, gak ingin lama-lama untuk berantem gitu, karena buat apa sih berantem itu, capek tau ya kan, berantem itu capek, nguras energi, karena apa, yang terngiang itu sebel gitu kan. Jadi ini juga menjadi PR gitu kan, makanya ya sudahlah, lepaskan lah, dongkol ya dongkol, tapi kontrol lah gitu kan. Jadi kalau menurut saya ketika kita sedang marah, mendingan kita tuh diam gitu, karena dengan diam itu sebenarnya akan meredam semuanya gitu. Jadi jangan diturutkan, karena kalau sudah marah itu sebenarnya ada setan di situ yang bermain gitu. Hati-hati ya gitu, hati-hati dan tetap waspada itu semuanya ya. Jadi tipikal tadi ketika kita salah ya, siapapun itu, tapi memang kalau perempuan yang saya sebutkan tadi, berarti ada 2 tipikal ya, ada yang langsung sirroh gitu kan, maksudnya sir gitu kan, langsung keluar, ada yang ada yang apa, sir tuh jelas ya gitu ya, ada yang tersebut implisit gitu. Jadi eksplisit dan implisit lah bahasanya. Kalau implisit kan ya dengan perlakuan yang sudah membaik, itu sudah menandakan dia minta maaf gitu kan. Kemudian kalau yang ada yang langsung direct, bisa ada juga seperti itu. Nah kalau laki-laki sih seharusnya ya, jadi memang saya teringat dengan quote Pak Arfan Pradian, saya itu motivator Indonesia. Beliau mengatakan bahwa meminta maaf itu adalah jiwa atau sifat ksatria ya. Meminta maaf itu sifat ksatria. Jadi karena pada dasarnya setiap manusia itu mempunyai self defense gitu ya. Jadi tidak semua orang bisa meminta maaf, karena ya sekali lagi itu karena sejatinya di dalam manusia itu ada rasa ego ya, seperti itu. Makanya orang-orang yang minta maaf ya, itu luar biasa sifat kesatrianya seperti itu. Jadi pada pagi hari ini teman-teman semuanya, ini pelajaran sih khususnya buat saya ya, buat saya pribadi, apapun ketika kita mempunyai salah ya kan, jadi sebaiknya kita minta maaf secara gentle, secara secara inilah eksplisit kepada orang yang kita sakiti, kemudian jangan diulangi lagi kesalahan itu gitu ya. Itu insya Allah akan meredakan semuanya, meredakan hubungan yang tadinya nggak baik jadi baik, seperti itu. Jadi belajarlah dari minta maaf, karena minta maaf sebenarnya bukan hanya saja kita mengucapkan suara minta maaf, tetapi hati kita pun menyadari bahwa itu atau perbuatan yang kemarin itu salah, seperti itu. Dan yang paling penting jangan pernah diulangi lagi, gitu ya. Oke, jadi pesannya dari si LOD, Light of Diamond, pagi hari ini, ketika kita mempunyai salah kepada seorang ya kan, maka meminta maaf lah gitu. Nah, minta maaf lah itu menjadi sebuah sifat yang kesatria gitu kan, jauh lebih mulia, seperti itu ya. Dan mungkin saja kebanyakan nanti saya juga kalau ngomong minta maaf itu ya namanya manusia ya, kadang-kadang ya seperti itu ya. Saya juga masih belajar gitu. Doakan semuanya, kita ingin jadi pribadi yang lebih baik lagi.
dan mudah-mudahan Allah berikan istiqomah pada kita semuanya, mudah-mudahan Allah berikan ketetapan dan keimanan yang teguh ya kan, dan mudah-mudahan kita semua menjadi insan-insan yang pemaaf gitu kan, dan bisa meminta maaf dengan mudah, karena sejatinya di situ ada andil syaitan yang bermain gitu, makanya agak sulit seperti itu ya. Terima kasih buat semuanya di hari Jumat ya, 8 Desember 2023. Mudah-mudahan teman-teman semuanya sehat selalu, kemudian sukses selalu dan jaya selalu ya, seperti itu. Yang mau berangkat silahkan berangkat, hati-hati di jalan. Yang mau beraktivitas silahkan beraktivitas, hati-hati juga di jalan. Semoga selamat sampai tujuan dan bisa berkumpul kembali dengan keluarga. Amin amin ya robbal alamin. Terima kasih buat semuanya di pagi hari ini yang cerah, di hari Jumat berkah ya. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, hello deh, Light of Diamond. Assalamualaikum.